Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Semeru, hidup seorang gadis sederhana bernama Sari, usia 25 tahun. Ayahnya sudah lama wafat, ibunya hanya penjual jajanan keliling, dan adiknya, Dika, baru lulus SMA tapi belum bisa melanjutkan kuliah karena biaya. Setiap hari Sari membantu ibunya membuat jajanan, tapi hasilnya tak cukup menutup utang keluarga. Apalagi membayar biaya kuliah adik semata wayangnya. "Mak, aku sudah daftar jadi TKI. Katanya kerja di kebun kurma, gajinya lumayan." Ibunya terdiam lama, lalu memeluk Sari erat. Ia tak ingin anaknya jauh, tapi ia tahu Sari ingin menyelamatkan keluarga mereka dari kemiskinan. Beberapa minggu kemudian, Sari sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta, membawa satu koper tua dan harapan yang berat. Ia bergabung dengan puluhan perempuan lain yang juga akan diberangkatkan ke Timur Tengah melalui jalur resmi. Pesawat pun tinggal landas, membawa Sari ke Arab Saudi. Di wajahnya tersimpan harap dan cemas, tapi juga tekad yang tak main-main. "Ya Allah, jaga aku. Aku pergi bukan untuk mengejar mimpi, tapi untuk membayar janji." Kalimat itu masih terpatri di benak Sari saat kaki mungilnya menginjak tanah Arab untuk pertama kali. Panasnya menyengat. Udara terasa kering. Tak ada sawah, tak ada pohon mangga, hanya hamparan pasir dan langit tak berawan. Sari dijemput oleh seorang petugas agensi dan dibawa naik mobil selama beberapa jam menuju sebuah kawasan perkebunan kurma. Jauh dari kota, jauh dari keramaian, hanya ada barisan pohon kurma dan tenda-tenda tempat tinggal pekerja. Ia ditempatkan di barak perempuan bersama beberapa TKI lain. Disinilah ia bertemu Mbak Minah, TKI senior yang sudah 5 tahun bekerja di sana. "Selamat datang di Kampung Kurmale. Nggak perlu takut, di sini kita semua keluarga." Kata-kata itu membuat hati Sari sedikit tenang. Namun malam pertamanya jauh dari rumah tak semudah itu. Ia menatap langit-langit seng dengan mata berkaca-kaca, terbayang wajah ibu dan adiknya. Keesokan harinya, Sari mulai bekerja. Tugasnya sederhana tapi melelahkan. Memetik buah kurma dengan tangga panjang, memilah hasil panen, lalu menyapu area kebun. Panas siang seperti menggigit kulit. Tangannya melepuh, tubuhnya pegal, tapi Sari tidak mengeluh. Ia menahan semuanya sambil berbisik dalam hati. "Setiap tetes keringat ini semoga bisa jadi biaya kuliah Dika." Sore hari, saat semua pekerja kembali ke barak, Sari diam-diam menulis surat untuk ibunya. Ia titip lewat Mbak Minah yang akan mengirim lewat pos ke Indonesia. Di kertas lusuh itu ia tulis, "Mak, aku belum bisa beli apa-apa. Tapi aku janji Sari akan kuat. Tunggu ya Mak, tunggu Sari pulang." Pagi berikutnya, saat Sari menyapu halaman depan kebun, ia mendengar deru mobil mewah. Seorang pria Arab berpakaian rapi turun dari mobil dan berjalan pelan ke arahnya. Tatapan pria itu jatuh pada Sari, dalam, tenang, dan anehnya. Tidak menghakimi. "Itu Tuan Amir," bisik Mbak Minah dari kejauhan, "pemilik semua kebun ini." Sari hanya menunduk, tak tahu bahwa pandangan itu akan mengubah seluruh hidupnya. Sari menunduk ketika pria itu, Tuan Amir, berjalan melewati area kebun. Tapi langkah pria itu terhenti. "Kamu baru ya?" tanyanya lembut, dalam bahasa Indonesia yang terbata. Sari mengangguk gugup. Tak disangka, sang pemilik kebun ternyata pernah belajar di Jakarta selama 2 tahun. Ada kehangatan dalam caranya menatap, jauh dari kesombongan orang kaya. Sejak hari itu, Tuan Amir kerap muncul saat jam istirahat. Pura-pura mengecek kebun tapi matanya selalu tertuju pada Sari. Sari merasa canggung tapi tak bisa memungkiri. Hatinya berdebar setiap kali pria itu datang. Kebaikan Tuan Amir kepada Sari tak luput dari perhatian para pekerja lain. Beberapa mulai bergunjing. "Dia pura-pura lugu, tapi pandai mengambil hati bos," bisik seorang TKW yang iri. Sari hanya diam. Ia tak pernah berniat menarik perhatian siapapun. Tapi suasana makin panas saat suatu sore, Tuan Amir memberikan sebotol air dingin langsung ke tangan Sari. "Kamu terlihat sangat lelah. Minumlah." Mbak Minah mencoba menenangkan Sari, tapi kekhawatiran mulai tumbuh. Perhatian yang terlalu jelas dari majikan bisa membahayakan seorang TKI. Malam itu, manajer kebun memanggil Sari. Ia dituduh tidak menjaga jarak profesional. Sebuah surat peringatan diberikan. Isinya tegas. Jika hal ini terulang, Sari akan dipulangkan. "Aku nggak salah, Mbak. Tapi kenapa aku yang dihukum?" ucap Sari pada Mbak Minah sambil menahan tangis.
Keesokan harinya, Sari dipindahkan ke area kebun yang paling terpencil, jauh dari pos utama dan tentu saja jauh dari pandangan Tuan Amir. Di sisi lain, Tuan Amir mulai ditekan oleh keluarganya. Mereka mencium ketertarikan Amir pada seorang pekerja. Ibunda Amir, seorang wanita terpandang, memperingatkannya. Kau adalah warisan garis bangsawan. Jangan jatuh hati pada buruh kebun. Ini bukan dongeng. Untuk mengalihkan perhatian, keluarga Amir segera menjodohkannya dengan Khalidah, anak pengusaha kaya di Jeddah. Tapi hati Amir sudah tak bisa berdusta. Sari bekerja di kebun terpencil. Setiap pagi harus berjalan 2 kilometer dari barak. Panas, sepi, dan tak ada siapapun selain dirinya dan kurma-kurma yang menggantung bisu. Namun ia tetap bekerja dengan hati. Ia menolak membiarkan dirinya kalah oleh keadaan. Di waktu malam, ia menulis catatan kecil. Aku diasingkan bukan karena salah, tapi karena ada hati yang tak mereka pahami. Fatimah, putri kecil dari keluarga Amir, menangis berhari-hari karena kehilangan pengasuh favoritnya, Sari. Amir pun merasa gelisah. Ia menyadari bahwa Sari bukan sekadar pekerja, tapi cahaya tenang yang entah bagaimana mengisi ruang kosong di hidupnya. Aku harus menemukannya, bisik Amir dalam hati. Tuan Amir akhirnya menemukan Sari di kebun pinggiran. Ia datang tanpa pengawal. Mereka berbicara di bawah pohon kurma yang rindang. Maafkan aku yang menyebabkan semua ini. Tuan tidak salah, saya hanya ingin bekerja dengan tenang. Amir akhirnya berkata, izinkan aku mengenalmu lebih dalam. Bukan sebagai pekerjaku, tapi sebagai wanita yang membuatku percaya pada cinta sederhana. Sari terdiam, hatiku bergetar tapi pikiranku kacau. Kabar itu sampai ke telinga Khalidah, perempuan yang dijodohkan dengan Amir. Ia merasa dipermalukan dan diam-diam menyusun rencana. Dengan bantuan temannya di keluarga Amir, ia menyebarkan fitnah bahwa Sari sengaja mendekati Amir untuk uang dan status. Gosip itu menyebar cepat. Nama Sari jadi bahan ejekan, dan pekerja lain mulai menjauhinya. Tak tahan menjadi bahan gosip dan merasa hanya jadi penghalang bagi keluarga orang, Sari memutuskan mundur. Ia mengajukan surat untuk dipulangkan lebih awal. Mbak Minah kaget dan sedih. Kalau aku tinggal, semua orang akan tersakiti. Kalau aku pergi, mungkin semuanya akan kembali tenang. Ia tinggalkan surat untuk Tuan Amir, tanpa pamit langsung. Dalam surat itu tertulis, terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku bukan untuk dunia Tuan. Keluarga Amir menyiapkan pertunangan dengan Khalidah. Tapi saat hari penetapan tiba, Amir menolak hadir. Aku tidak akan menikah karena tekanan. Aku akan menikah karena cinta. Penolakan itu memalukan bagi keluarga, dan ibunda Amir sangat murka. Ia mengancam akan mencabut semua hak Amir atas kebun dan rumah warisan. Khalidah menyebar fitnah bahwa Sari perempuan penggoda, bahkan menyuap orang untuk menyebarkan bukti palsu. Nama Sari hampir masuk daftar hitam tenaga kerja. Untungnya, Mbak Minah membawa bukti bahwa semua itu tidak benar. Sari tetap bungkam, tak membela diri. Yang benar tak perlu berteriak, biarlah waktu yang membuktikan. Ibunya memberi ultimatum. Pilih dia, kau kehilangan semuanya. Pilih keluarga, kau tetap terhormat. Amir diam, lama. Lalu ia berdiri menatap ibunya. Aku bisa kehilangan tanah, tapi aku tak mau kehilangan hati. Amir mengejar Sari ke bandara. Ia datang hanya membawa satu kotak kecil dan secarik doa. Aku tahu kamu bukan mengejar kekayaan, tapi aku yang ingin mengejar kebahagiaan bersamamu. Maukah kau menjadi istriku, Sari? Tangis Sari pecah. Ia mengangguk, bukan karena kemewahan, tapi karena keyakinan. Fatimah memeluk ibunya, ibunda Amir, sambil membawa gambar. Umi, aku ingin Kak Sari jadi Umi juga. Hati sang nenek luluh. Ia mendekati Sari dan menggenggam tangannya. Kamu bukan siapa-siapa, tapi hatimu lebih mulia dari siapapun yang pernah kutemui. Pernikahan sederhana digelar di tengah kebun, tempat semua kisah dimulai. Tak ada pesta besar, hanya keluarga dekat dan para pekerja. Tuan Amir dan Sari bersanding tanpa kemewahan, tapi wajah mereka bersinar damai. Meski jadi istri pemilik kebun, Sari tetap turun ke kebun, menyapa para TKW dan membantu Mbak Minah memasak. Aku tidak berubah, aku hanya lebih bersyukur. Ia bangun rumah kecil untuk Mbak Minah di dalam kawasan kebun sebagai hadiah kesetiaan. Amir dan Sari pulang ke Indonesia. Rumah tua Sari direnovasi, adiknya kini kuliah kedokteran. Tetangga datang, menangis haru melihat Sari kini kembali, bukan hanya sebagai pahlawan devisa, tapi sebagai istri yang dimuliakan. Cerita Sari menjadi inspirasi bagi banyak TKI lainnya.
Diundang ke seminar, ditulis di majalah, bahkan kisahnya viral di media sosial. Yang sederhana bisa jadi luar biasa, jika hatimu tulus dan sabarmu tak putus. Kisah ini ditutup dengan pemandangan kebun kurma, dan dua tangan saling menggenggam erat di bawah matahari senja.